nama baik, semua dalam keadaan sehat. Berarti kalimat thayyibah yang kita ucapkan adalah ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya ada yang udah hadir hari ini? Hadir semuanya. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai belajar, kita doakan semangat dulu, siap? Siap. MIMI Raju Sibian. Sekali lagi, MIMI Raju Sibian. Silakan berdiri. Ya, semuanya sudah berdiri? Kelompok sehat, siap? Siap. Kelompok cerdas? Siap. Kelompok ceria? Siap. Kelompok PPK? Sekali lagi, kelompok PPK. MIMI Raju Sibian. Silakan duduk kembali ya. Hari ini kita akan belajar berkelompok lagi, di mana kita ada 3 kelompok, ada kelompok sehat, kelompok cerdas, dan kelompok ceria. Nah, apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini, pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, nanti kita akan membaca dongeng. Apa? Kita akan membaca dongeng ya, kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks dongeng secara berkelompok. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nanti kita akan belajar untuk mencari sifat-sifat penjumlahan. Yang keempat, nanti kita akan belajar menyanyikan lagu Cemara. Masih ingat lagu Cemara? Iya, tapi nanti lagu Cemaranya akan kita modifikasi ya. Dimodifikasi seperti apa? Nanti kita lihat ya. Nanti yang penting sekarang kita akan melalui tahapan yang pertama dulu ya. Tahapan yang pertama yaitu membaca teks dongeng. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kita bisa membaca dengan tepat intonasi, kemudian tanda bacanya juga tepat. Nanti per kelompok masing-masing ada wakilnya ya. Per kelompok nanti masing-masing ada perwakilan untuk membaca teks dongeng dengan tepat, di mana titik komanya tanda bacanya tepat. Paham? Hati paham? Hati jangan terlalu agresif ke kelompok lain. Lihat kelompoknya aja ya. Jangan lain-lain. Silakan kita belajar dengan maksimal. Tidak boleh belajar yang tidak maksimal. Supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, bisa kelompoknya jadi pemenang ya. Supaya kelompoknya nanti jadi pemenang. Nanti dulu. Ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Oke, silakan dibuka. Ya, perhatikan Ibu Guru. Sebelum kita mulai belajar, dengan mengharap ridha Allah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sekarang silahkan buka halaman 2. Kita akan membaca teks dongeng Pohon Apel yang Tulus. Ya. Sekarang Ibu kasih waktu untuk membaca secara pribadi berkelompok 5 menit. Setelah itu nanti berkelompok ada perwakilan untuk maju membaca masing-masing ya, masing-masing kelompok. Ingat tanda bacanya, titik komanya di mana. Kalau titik harus berhenti sejenak. Kalau koma harus ya berhenti sejenak juga, istirahat sejenak ya. Titik silahkan berhenti, koma berhenti sejenak. Kemudian kalau tanda tanya berarti irama bacanya harus agak turun. Kalau tanda tanya, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk baca secara pribadi mulai dari sekarang. Baca.
dibaca di depan ya. Tetapi tidak dibaca semuanya. Satu kelompok satu paragraf. Ya, satu kelompok satu paragraf supaya kita lebih menghemat waktu. Ya, kita mulai dari kelompok sehat. Silahkan. Siapa perwakilan untuk membaca? Iya. Kita kasih semangat dulu untuk kelompok sehat. Kasih semangat dulu. Ya, silahkan kelompok sehat untuk membaca paragraf yang pertama ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Anda bacanya? Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu tidak senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki lain silahkan memperhatikan bacaan kelompok sehat. Nanti lihat kesalahannya berapa ya. Kalau ada kesalahan membaca, tanda baca, silahkan dicatat supaya kita tahu nanti berapa kesalahannya. Dan tentunya kelompok yang paling sedikit salahnya dialah pemenangnya. Siap? Siap? Kelompok lain siap? Iya, silahkan kelompok sehat mulai membaca. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyebutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kami... Ya, sudah sampai di sana. Kelompok sehat sampai di sana. Ya, jangan sampai semuanya ya. Sama-sama satu paragraf aja. Bagaimana kelompok sehat membacanya bagaimana? Ya, salah berapa? Salahnya di mana? Oh, waktu dibaca suatu. Berarti pelafalannya, pelafalan katanya yang salah. Satu. Kemudian apa lagi salahnya? Suatu dibaca apa? Seatu. Suatu dibaca seatu. Ya. Bagaimana? Oh, suatu, bukan seatu. Bagaimana ini kelompok cerdas? Menurut anggota kelompoknya bukan bilang seatu tapi suatu. Gimana? Ya, suatu dia baca apa? Dibaca apa? Seatu. Betul kelompok. Bagaimana kelompok ceria jadi hakimnya kelompok ceria? Bagaimana bacaan kelompok sehat tadi? Apakah membaca seatu apa suatu? Oh ya, berarti yang betul berarti tidak salah. Suatu. Hanya kelompok cerdas yang mendengar seatu. Kita mengambil suara terbanyak. Bacaannya bukan seatu tapi suatu. Berarti berapa salahnya kelompok sehat? Berapa salah bacaannya? Satu saja. Baik, sekarang kita supaya kita ingat kita tulis ya. Kelompok sehat. Iya, satu. Sekarang kelompok cerdas siap? Siap maju kelompok cerdas? Ya, silakan. Kasih semangat dulu kelompok cerdas. Silakan baca paragraf yang kedua sampai perhatikan bacaan kelompok cerdas. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Lanjutkan. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Ya, sudah. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Berapa salahnya? Jadi kelompok sehat
Dibaca apa tadi? Tidak ada titik tapi berhenti. Tidak ada titik tapi berhenti di kata pohonku. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku, tidak ada titik di situ, tetapi kelompok cerdas tadi perwakilannya berhenti di situ. Bagaimana? Bagaimana anggotanya? Betul? Betul? Silakan diakui ya, kalau memang salah bilang salah. Mari kita support it. Semangat. Semangat. Bagaimana? Betul dia salah? Oke. Apa salahnya kelompok cerdas? Dua. Satu pertama tadi pohonku, yang kedua di mana? Kata apa? Otak dibaca tidak. Ditambah berarti ya. Walaupun maknanya sama, tetapi kata-katanya ada yang ditambah. Seharusnya tak, tapi dibaca tidak. Bagaimana anggotanya? Anggotanya bagaimana? Betul? Oke, berarti kelompok cerdas salah dua. Kasih semangat. Maju. Kasih semangat dulu untuk kelompok ceria. Silakan baca paragraf terakhir ya. Oke, paragraf terakhir. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya. Bagaimana kelompok? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di mana? Itu. Yang dibaca oleh kelompok cerdas adalah paragraf terakhir. Paragraf terakhir yang ini. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar. Bagaimana? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berhenti di mana? Terbaik, sama pun. Oh, berhenti di kata terbaik, padahal tidak ada titik di situ. Satu, kemudian mana lagi? Yang mana? Itu pun berhenti, padahal tidak ada titik di situ. Kalau ibu guru dengar tadi, di kata pun itu tidak berhenti itu, cuma napasnya tidak sampai di situ. Yang ibu dengar tadi hanya berhenti di terbaik ini saja. Kenapa? Oh, sama tadi. Kamu juga kenapa? Kenapa tadi? Napasnya habis. Napasnya habis juga tadi. Padahal tidak ada tanda titik di situ, berhenti karena kehabisan napas ya. Itu yang maksudnya Teguh. Iya. Kalau begitu kelompok ceria salah berapa dia? Salah berapa? Kalau menurut ibu guru dia salah satu. Dia hanya berhenti di kata terbaik, padahal di situ tidak ada titik. Berarti kelompok ceria salah satu. Kelompok sehat salah satu. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok cerdas salah bacaan dua. Kelompok ceria salah membaca satu. Semangat, semangat kelompok cerdas. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Masih banyak sekali peluangnya untuk jadi pemenang. Semangat, semangat ya. Mimi Rajus Sibian. Mimi Rajus Sibian. Nah, sekarang kesempatan selanjutnya untuk jadi pemenang. Lihat halaman berikutnya. Lihat halaman berikutnya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan teks dongeng tadi. Ya, perhatikan ibu guru. Di halaman 2 ada pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan teks dongeng tadi. Silakan keluarkan bukunya, jawab pertanyaan-pertanyaan tadi secara berkelompok. Silakan mulai dari sekarang. Waktunya 10 menit saja. Oh, ibu kurangi 7 menit saja. Silakan mulai dari sekarang. Berkelompok di buku bahasa Indonesia. Silakan.
Silakan kelompok cerdas, silakan. Ini adalah kesempatan menjadi pemenang. Ya, kami persilakan kelompok ceria bagaimana? Siapa yang akan menulis? Iya, silakan. Tapi menjawabnya sama-sama ya. Silakan dijawab sama-sama. Harus sesuai dengan teks baca, teks oke. Silakan kelompok sehat. Ya, menjawab sama-sama. Satu aja yang nulis, ya. Satu aja yang nulis, tapi bekerja bersama-sama. Jangan ada yang tidak bekerja. Silakan semuanya mencari jawaban. Ceria. Kelompok ceria. Untuk membangun Tinggal 2 menit. Silakan pahami soalnya, cari jawabannya di teks dongeng. Jawabannya harus sesuai dengan teks dongeng. Tidak boleh tidak sesuai dengan teks dongeng. Harus sesuai dengan teks dongeng. Jawabannya dicari di teks dongengnya. Sudah? Kelompok ceria sudah jadi? Sudah diperiksa? Sudah diperiksa? Sudah yakin itu jawabannya? Kalau bisa perwakilannya yang lain ya, supaya jangan alung yang dari perwakilannya. Yang lain. Yang lain kasih perwakilan. Kalau bisa yang lain jadi perwakilannya. Misalnya siapa? Misalnya ya, silakan Pati, Duduk, silakan Pati, dulu ya, jangan. Pati. Kelompok anak laki-laki. karena ditinggal anak laki-laki. Betul atau salah? Betul. Menurut kelompok sehat, betul atau salah? Betul. Menurut kelompok cerdas? Betul. Oke, betul lagi. Nomor 4, nomor 5. Di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Karena mereka pun bersama lagi. Karena mereka pun bersama lagi. Betul atau tidak? Ya, kalau menurut ibu guru kurang tepat. Karena mereka pun bersama lagi. Ya, kelompok cerdas, mohon maaf. Dengarkan ibu guru ya. Karena mereka bersama lagi. Tidak usah ada kata pun di situ. Karena mereka pun bersama lagi. Jadi yang lebih tepat karena mereka bersama lagi. Mohon maaf, tidak boleh diperbaiki ya. Tidak boleh diperbaiki. Ya, jadi siapa yang memperbaiki? Dia tidak bawa pulpen. Yang bawa pulpen Dila. Pulpennya Dila ibu ambil. Dila belum pernah menulis. Ya, jadi aman terkendali. Oke, kelompok cerdas sudah memberikan jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan nomor 1 sampai nomor 4 jawabannya tepat. Hanya saja di nomor 5 ada sisipan kata pun di situ, di mana kalimatnya jadi agak sedikit gagu. Coba, karena mereka pun bersama lagi. Karena mereka bersama lagi. Mana yang lebih tepat?
Setuju ya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ceria. Sekarang kelompok cerdas. Silakan. Siapa teman pohon apel anak laki-laki? Ya. Ya, nomor 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa yang dirasakan? Senang karena bisa bermain dengan temannya. Senang karena bermain dengan temannya. Bagaimana? Oke, siapa yang bilang salah? Jawaban yang benar? Karena bukan tulisannya. Nomor 2. Iya, nomor 2 betul. Apa yang dirasakan pohon apel? Apa? Sangat senang dan bahagia. Mereka sangat senang dan bahagia. Kalau jawabannya kelompok cerdas apa tadi? Senang karena bisa bermain dengan temannya. Senang karena bisa bermain dengan temannya. Bagaimana? Senang karena bermain dengan temannya. Senang dan bahagia. Di mana salahnya? Sesuai nggak dengan teks? Sesuai nggak? Apakah kalau dia bilang, kalau kelompok cerdas menjawab, oh tidak senang, baru tidak sesuai. Dengarkan Ibu Guru Teguh. Mohon dengarkan Ibu Guru. Dengarkan Ibu Guru. Jadi yang namanya sesuai dengan teks, dengarkan Ibu Guru. Kalau misalnya kelompok cerdas menjawab, dia tidak senang, baru tidak sesuai dengan teks. Tapi kalau dia bilang senang, bahagia bersama temannya, itu masih sesuai dengan teks ya. Berarti jawaban nomor 2 adalah betul. Kemudian nomor 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Teguh. Memberikan anak laki-laki cabang-cabangnya untuk membuat rumah. Iya, memberikan kepada anak laki-laki cabangnya untuk membuat rumah, betul? Betul. Kemudian nomor 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena ditinggal anak laki-laki. Karena ditinggal anak laki-laki, betul? Betul. Nomor 5. Mengapa pohon apel menangis? Karena mereka bersama lagi. Karena mereka bersama lagi. Siapa bilang salah? Jadi kalau bilang salah silahkan bertanggung jawab. Apa yang betul? Kasih tahu yang betul. Jangan hanya bilang salah tetapi tidak bertanggung jawab. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Sekarang kelompok sehat. Silakan. Siapa teman pohon apel anak laki-laki? Siapa teman pohon apel? Jawabannya anak laki-laki, betul? Kelompok cerdas dan kelompok ceria nanti bisa kita kurangi nilainya kalau dia tidak mau fokus belajar. Ya, tolong jangan bermain-main dalam belajar ya. Ya, nomor 1 jawaban dari kelompok sehat. Siapa teman pohon apel? Jawabannya anak laki-laki, betul? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersamanya? Yang dirasakan oleh pohon apel adalah bahagia. Yang dirasakan oleh pohon apel adalah bahagia, betul? Betul. Nomor 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel memberikan cabang-cabangnya kepada anak laki-laki untuk membuat rumah. Ya, pohon apel memberikan cabang-cabangnya kepada anak laki-laki untuk membuat rumah. Kalau menurut Ibu Guru ini jawaban yang tepat. Kemudian nomor 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena ditinggal oleh temannya yaitu anak laki-laki. Iya, tepat sekali jawabannya. Karena ditinggal oleh temannya yaitu anak laki-laki. Tapi kalau menjawab ditinggal oleh anak laki-laki boleh, masih sesuai dengan teks. Kemudian yang terakhir. Pohon apel menangis karena bahagia. Ya, pohon apel menangis karena bahagia. Jadi kelompok sehat menjawab dengan tepat. Kasih tepuk tangan untuk. Ya, semuanya menjawab dengan tepat sesuai dengan teks. Tetapi yang paling tepat jawabannya menurut Ibu Guru adalah kelompok sehat.
masing-masing kelompok ada perwakilan 1 orang. Nanti dulu. Duduk. Yang tidak taat aturan ibu tidak kasih nilai. Duduk. Yang tidak taat aturan tidak ada nilainya. Nanti masing-masing kelompok punya perwakilan. Silakan mengambil mana yang menjadi tokoh di dalam teks dongeng tadi. Ya, paham? Sekarang kelompok sehat. Siapa wakilnya? Maju di sini. Kelompok cerdas. Kelompok ceria. Nanti dulu. Tidak boleh. Ayo yang lain. Mana yang menjadi tokoh dalam dongeng? 1. Tidak ada nilainya kalau tidak taat aturan. 2. Kakinya liwat. 3. Kaki lihat garisnya nggak boleh lebih. Belum. Kaki dulu. 1, 3. Tidak boleh naik di atas meja. Mari kita berlomba dengan sportif. Apa artinya sportif? Kalau memang menang, kita akui kemenangannya. Kalau memang kalah, kita akui kekalahan. Oke, kita mulai dari kelompok sehat. Siapa saja tokoh dalam dongeng? Pohon apel, terus buah apel. Coba kita cek. Yang menjadi tokoh dalam dongeng adalah 1 anak laki-laki, 2 pohon apel. Cuma 2 orang di dalam teks dongeng. Anak laki-laki dan pohon apel. Coba kelompok sehat mengambil
Silakan kerjakan nomor 1 dan nomor 2 A dan C ya. Ingat, kelompok yang paling aktif yang bekerja semuanya itu yang nilainya tinggi. Sama nomor ngandel-ngandel tidak boleh nilai. Mengerjakan soal matematikanya sudah habis ya. Silahkan dikumpulkan caranya biar ibu guru yang periksa. Kelompok sehat, kelompok cerdas, kelompok ceria, kumpulkan tugasnya di depan. Di depan, di meja. Iya. Silakan. Duduk kembali. Silakan duduk kembali. Sementara ibu periksa dulu. Ibu periksa jawabannya. Nanti masing-masing kelompok akan tahu nilainya berapa ya. Ya, sekarang hasil dari tugas itu diperiksa oleh kelompok lain ya. Kelompok sehat periksa kelompok siapa? Kelompok ceria. Kelompok cerdas periksa sehat. Kelompok ceria periksa cerdas. Baik, sudah diperiksa semuanya? Silakan kelompok sehat. Nomor 1, jawabannya betul apa salah? Betul. Nomor 2? Betul. Betul jawabannya? Oke, berarti tidak ada sama dengannya yang C. Berarti kelompok ceria tidak ada tanda tidak ada sama dengannya. Dia memakai penjumlahan. Seharusnya 500 tambah 220 sama dengan 220 tambah 500, tapi dia pakai penjumlahan. Nah, di sini harus teliti, ya. Kelompok ceria kurang teliti, C-nya salah, ya. Kemudian kelompok cerdas dapat kelompok apa? Sehat. Betul. Nomor 1? Nomor 2? Betul semua? Ya. Oke, kelompok sehat betul semua. Sekarang kelompok ceria memeriksa kelompok apa? Cerdas. Nomor 1 betul. Terus? Nomor 2 betul. Berarti betul semua? Iya, berarti dalam tugas kali ini kelompok sehat diperiksa oleh kelompok cerdas dan betul semua. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok sehat. Ceria. Kelompok cerdas. Kelompok ceria diperiksa oleh kelompok sehat. Tadi jawabannya nomor 1 betul. Nomor 2 betul, tapi bagian C-nya salah ya. Berarti kelompok ceria ibu kasih nilai 80. Kelompok sehat ibu kasih nilai 100. Kelompok cerdas ibu kasih nilai 100. Berarti kelompok ceria harus tetap ceria walaupun nilainya 80. Semangat kelompok ceria, semangat. Emi, Raju, Sibian.
Tapi ibu ginikan dulu. Apapun yang didapat nanti silahkan harus diterima ya. Oke. Silakan dibuka. Perhatikan, coba perlihatkan. Dapat apa? Perlihatkan. Dapat apa? Dapat elang. Kelompok cerdas dapat elang. Kelompok sehat dapat apa? Perlihatkan. Dapat apa? Lu. Dapat lu. Kelompok ceria dapat apa? Coba perlihatkan. Kelompok ceria dapat li. Sudah siap maju masing-masing kelompok perwakilannya? Siap? Siap maju? Siapa yang pertama? Oke, kelompok cerdas, silahkan maju pertama. Siapa wakilnya? Siapa wakilnya? Silakan. Yang serius ya, jangan main-main. Kalau mau nilai kelompoknya tinggi, jangan main-main. Dapat tadi? Coba. 1, 2, 3.
pembelajaran kita hari ini. Ibu contohkan pembelajaran hari ini senang sekali. Yang pertama kita bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam dongeng, membaca dongeng dengan tepat, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan hari ini? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Kelompok sehat? Kelompok ceria, cerdas? Bisa? Bisa? Harus berani. Bisa? Bisa? Yuk, kita tahu. Kelompok ceria bisa? Oke, bagus kelompok cerdas. Coba, apa yang kita dapatkan pelajaran hari ini? Coba. Mencoba mengkritik orang. Mencoba mengkritik orang. Tapi kalau sudah mengkritik orang harus dipertanggungjawabkan, ya. Harus bertanggung jawab. Misalnya kita menyalahkan orang, mana yang betul? Kasih dia yang betul, ya. Kalau memang menurut kita salah, kasih orang yang betul gitu. Apalagi? Bisa mengetahui Sifat-sifat pertukaran. ya, sifat-sifat pertukaran. Apalagi? Kan tadi sudah baca dongeng juga. Apa? Apa? Memahami cara membaca dengan tepat. Iya, cara membaca dengan tepat. Ya, kasih tepuk tangan untuk Iya, kesimpulannya bagus ya. Mengetahui sifat-sifat pertukaran, kemudian cara membaca dengan tepat sesuai dengan tanda baca, ya. Jadi, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang silakan